Hari ini saya takutkan seperti itu. Pada saat saya meninggal nanti, suatu saat saya meninggal, saya nggak tahu umur saya kapan, tiba-tiba saya meninggal dan saya menemukan jalan kebenaran itu pada saat saya meninggal gitu kan. Itu kan udah terlambat sekali. Nah, mumpung saya masih hidup di dunia ini, wajar sebagai manusia yang berakhlak dan berlogika mencari jalan kebenaran itu sendiri, Bang, seperti itu. Agak sedikit meragukan dari konteks apa yang saya imani gitu kan, untuk pribadi gitu kan. Terkadang apa yang diperdebatkan saya lihat ini adalah sesuatu memang yang mencari arah kebenaran itu sendiri gitu kan. Dan ketika kita berdebat dan mengeluarkan dalil-dalil yang ada, setelahnya saya izin menanggapi dari beberapa tanggapan-tanggapan. Bukan saya menganggap enteng suatu agama ataupun agama saya, tapi yang jelasnya dalam konteks perdebatan yang sering terjadi di komal-komal, baik dari teman-teman seiman saya maupun dari teman-teman saudara kita yang muslim, saya tertarik. Kenapa saya sering masuk di komal-komal muslim? Karena apa yang saya biasa ungkapkan ke room seiman saya biasa ditanggapi dengan yang salah gitu kan, diklaim sebagai bukan yang original gitu kan, misalnya bukan nyamar atau apa gitu, kayak itu yang saya sedihkan gitu kan, kenapa saya harus diklaim seperti itu tuh. Dan saya banyak belajar sih dari komal-komal muslim juga, tapi bukan berarti keimanan saya akan terganggu dan tidak ada yang boleh intervensi saya masalah keimanan saya gitu kan. Dan tapi kalau untuk mencari jalan kebenaran yang sebenar-benarnya itu wajar sebagai manusia kan. Nah di sini saya kadang berpikir bahwa apa yang dikatakan teman-teman saudara muslim itu dalam pribadi saya sendiri itu ada kebenaran yang saya dapat di situ juga ya kan. Selain saya juga berkoordinasi sama atau sering ngobrol sama teman-teman di ya kayak teman-teman yang beragama lain gitu kan, kayak Yahudi juga. Kemarin saya sempat juga lagi ngobrol juga sama teman-teman Yahudi. Ketika saya mempertanyakan kitab dia yang dia imanin, terus dia balik bertanya kepada saya, kitabnya yang original di mana gitu kan. Gitu saya merasa sedih sih. Ketika saya tidak bisa, sementara ini saya lagi mencari gimana sih kalau misalnya seperti yang dikatakan teman-teman tentang ketuhanan itu, Allah itu adalah firman yang berinkarnasi menjadi Yesus Kristus yang saya imani sebagai Tuhan saya. Nah itu yang menjadi perdebatan juga di dalam hati saya gitu kan, dalam hati kecil saya mengatakan bahwa dalam Alkitab atau Injil Bible pun itu mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya sebagai Tuhan, dan itu saya sudah cari juga sebenarnya. Hanya kadang beberapa pendapat dari kalangan-kalangan teman-teman yang saya baca atau saya dengar itu kan selalu mengaitkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain gitu kan, yang sementara itu aku lihat tidak bersinkronisasi dengan detail gitu kan. Nah itu yang menjadi saya juga sebagai ini, tapi bukan berarti itu keimanan saya akan berubah di situ, tapi suatu saat nanti kita tidak tahu gitu kan apa yang akan terjadi gitu kan di dalam kehidupan saya ketika saya mencari suatu kebenaran itu, dan ketika saya akan mendapat kebenaran itu apakah saya akan tetap pada keimanan saya ataupun akan berpindah ke keimanan yang agama lain, bukan berarti Muslim ataupun Kristen Protestan ataupun yang lainnya gitu kan, tidak menutup kemungkinan. Dan untuk saat sekarang ini saya fokus di kitab saya sendiri aja gitu kan, saya nggak mau ngambil dulu ke kitab-kitab, belajari dulu kitab-kitab orang lain, karena saya harus memahami dulu apa dari isi Alkitab saya itu sendiri yang saya imani gitu kan. Ketika saya sudah mendapat kebenaran atau kejanggalan yang saya dapatkan, saya akan bandingkan. Bukan berarti saya bandingkan dalam perspektif universal, bukan, dalam konteks pribadi saya sendiri gitu kan. Dan saya juga berharap teman-teman yang mendengarkan saya, yang mungkin seiman dengan saya tidak untuk teman-teman mengikuti saya, ataupun silakan kalau mau mencela saya, mau ngapain saya, atau mau nggak ada bang, hujat saya nggak. Kamu sudah mulia sekali itu. Ya kan. Ya, bang, Ini bicara boleh? Silakan nambahin. Yuk kalau halo Bang Juma. Ya halo.
Kalau yang berdebat sama Bang Juma dari saudara saya Kristen, saya itu kesel sekali sama mereka. Ini kenapa gontok-gontokan nggak pakai dalil? Bang Juma dihujat. Ini saudara-saudara Kristen denger ya. Saya pernah sering ditanya seperti ini. Kenapa sih saudara-saudara Muslim itu suka ngutang-ngatik Alkitab katanya? Urus-urus Al-Quran sendiri. Saya nggak setuju. Boleh kok. Saya senang sekali ketika ada saudara Islam mengotak-ngatik isi Alkitab. Karena ketika saya membaca Alkitab, saya hanya memiliki satu sudut pandang saya. Saya perlu orang seperti Bang Juma, Umi Rifa, Ustadz Naja, agar bisa melihat dari persepsi yang salah. Lalu saya benar, kira-kira benar nggak ini? Begini nggak tafsirnya? Jadi nggak apa-apa, jangan marah kalau saudara Muslim mengotak-ngatik Alkitab. Biar kita bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda. Alkitab tidaklah sempurna. Karena sempurna tidak ada di dunia ini. Namun Alkitab adalah kebenaran. Bang Juma, saya nggak bisa lama-lama ya. Iya bang. Mungkin lain kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Dan coba jangan angkat host Iya. mohon. Nanti kalau ada oten-oten saudara-saudara saya Kristen yang ngomong-ngomong aja nggak apa-apa, cari itu yang lain, peserta yang lain. Kalau kayak tadi cerita ngobrol nggak jelas kemana. Untuk saudara-saudara itu Kristen saya, yakin saja Alkitab itu benar, namun tidaklah sempurna. Pelajari, pahami, tafsirkan. Jangan asal mencuat. Bang Juma, saya izin permisi Bang Juma ya. Iya bang. Kami Komisi Agen Sarjana Hukum Internasional. Selamat pagi. Baik, pagi. Silakan. Bang Zuma, izin minta waktu sebentar Bang ya. Silakan. Bisa dibesarin host, bentar. Oh, siap. Ini saya mau nunjukin data. Ya, jadi kita tidak pernah meyakini bahwa Bible itu 100% salah. Iya, Tidak. betul. Ini namanya kitab Jala'ul Afham Bisyarhi Aqidatil Awam, Syarah Aqidatul Awam. Di sini dijelaskan begini teman-teman. Arba'atun min kutubin tafsiluha, Tauratu Musa bil huda tanziluha, Zaburu Dawudin wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Jadi 4 kitab fundamental yang pernah Allah turunkan ini memang perlu dikaji. Jadi kita tidak pernah menghujat, dan kita itu kalau berbicara sesuai data. Masalah apa yang kita pahami salah menurut teman-teman Kristen bisa diluruskan. Nanti akan kita tanggapi begitu. Nah, contoh Islam mengklaim ya, wa hadhihi Taurah qad harrafaha aktsaru min katibin min ruhbanil yahud. Kitab Taurat itu sudah dirubah-rubah oleh kebanyakan penulis dari kalangan rabi-rabi Yahudi. Tujuannya apa? Liyukhfu ma fihi minal haq, untuk menyimpan kebenaran yang asli. Falladhi indahum minat Taurah as-sahihah huwa ba'duha faqat. Dan yang sahih, yang benar dalam kitab Torah sekarang yang ada itu hanya sebagian saja. Nah, di sini para ulama menetapkan tidak 100% salah. Kita juga, Bang Zuma, saya, Mas Indra Mose, dan lain sebagainya, tidak pernah mengklaim Torah yang ada sekarang 100% sudah ditahrif. Tidak. Karena para ulama sendiri mengatakan sebagian. Lalu bagaimana Injil? Nah, faqad dakhalaha ma dakhalaha minat tahrif bi aidi aktsar min katibin min qasawatin nasara. Begitu juga Injil telah masuk tahrif, perubahan-perubahan yang sangat nyata disebabkan tangan-tangan para orang-orang pendeta sejak dahulu dari kalangan Nasrani. Ayatnya ada, dalilnya, ini ayatnya. Kemudian terbukti apa? Al-Quran mengatakan begini teman-teman. Ini bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 15 ya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran. Wahai ahlul kitab, telah datang kepadamu utusan kami, kata Allah, yang tujuannya yubayyina lakum, untuk menjelaskan kepada kalian katsiran, banyak hal. Mimma kuntum tukhfuna minal kitab, yang mana kalian menyimpan kebenaran itu. Kitab kalian itu disimpan yang benar, makanya ada istilah apokrif.
Apokrif itu tukhfuna minal kitab, Al-Maidah 15 ini. Datangnya Nabi Muhammad juga menjelaskan kitab-kitab yang sedang kalian simpan dan kalian mengatakan itu tidak benar. Wa ya'fu an katsir. Jadi ini terbukti. Makanya walladzi yu'tabaru qariban minas sihha bainal anajil, yang hampir ya mendekati kebenaran kalau kita bandingkan antara gospel dengan yang ada dulu, wa huwa Injilu Barnabas. Injil Barnabas ini bisa dikatakan mendekati kebenaran kalau ditimbang dengan Matius ini, Yohanes, Lukas, Markus. Dan isinya itu mukhalafatan kabirah, banyak pertentangan antara Barnabas dengan Lukas, Matius dan lain sebagainya. Kalau timbangannya antara Barnabas dengan Matius, maka Barnabas lebih mendekati kebenaran. Tapi bukan berarti Barnabas ini benar semua, tidak. Hanya kalau timbangannya dengan ini. Jadi kita tidak pernah mengklaim 100% Bible salah. Ada sebagian ungkapan-ungkapan yang benar-benar datang dari Nabi Isa alaihissalam, datang dari Nabi Musa alaihissalam. Begitu. Lanjut Bang Zuma dan yang lain. Izin sebentar. Saya ada pertanyaan sebenarnya sih yang selama ini bukan membingungkan saya juga, dan mungkin teman-teman Muslim, saudara-saudara kita yang Muslim bisa menjawab gitu kan. Oke, pertanyaan yang paling yang mendasar aja ya, sebagai orang awam gitu kan, yang masih belajar mencari apa itu yang kebenaran itu. Dan saya, apakah di Muslim dalam konteks Nabi Isa katanya pada saat dia diangkat naik ke langit, saya ingin bertanya, yang katanya kan ada yang menyerupai, ya kan, yang menyerupai. Sementara yang menyerupai itu yang dikatakan teman-teman Muslim itu adalah Yudas Iskariot. Nah, kalau di dalam yang saya bingungkan adalah, adakah kemiripan antara Yesus sama Yudas gitu kan, sehingga yang disalib itu benar-benar adalah bernama sebagai Yesus. Maaf sebentar sebelum Bang Zuma dan yang lain menjelaskan. Yang bilang yang disalib itu yang bilang yang disalib itu Yudas, riwayatnya semua riwayat itu datang dari kalangan Nasrani sendiri, bukan dari Islam murni. Coba Pak Holi buka ya, kalau punya terjemahan tidak apa-apa. Buka di dalam terjemahan Imam Ibnu Katsir surah An-Nisa 157, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi dan lain sebagainya, bahwa yang pertama kali mengatakan yang disalib itu Yudas, riwayatnya datang dari Kristen sendiri. Ada juga yang mengatakan ba'dun Nasara, ada seorang laki-laki datang kepada Imam Ibnu Ishaq, ata rajulun ibna Ishaq wa huwa kana rajulan nasraniyan fa aslama. Anak laki-laki ini dulunya Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Itu ada di tafsir itu. Kalau jenengan mau pegang terjemahan tidak apa-apa, karena tetap terjemahannya akan berbunyi seperti itu. Nah, dia menyampaikan bahwa yang disalib itu memang ada perbedaan dari kalangan Nasrani sendiri. Ada yang bilang Yudas, ada yang bilang Sarjis. Nah, Sarjis ini masih ditelaah. Siapa sebenarnya Sarjis ini? Jadi, ulama tafsir kita tidak pernah mengklaim bahwa yang disalib adalah ini dari diri pribadinya, ya, tidak pernah. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menetapkan, tidak menyebutkan, tapi Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa diselamatkan. Malah ikhtilaf, perbedaan yang datang kemudian hari, siapa Yudas, itu datangnya dari riwayat Nasrani sendiri. Bisa dicek itu, Pak. Lanjut Bang Zuma dan yang lain. Mungkin sedikit saya tambahin sebelum ke Bang Zuma. Tadi tentang Sarjis itu, kalau orang Spanyol atau Portugis itu Sergio ya, atau Sergius. Kalau di Yunani itu Sergio. Sarjis itu versi Arab. Kalau di Latin, Italia, Spanyol dan Portugis itu dia namanya Sergio, itu Sarjis. Nah, ini kita juga mau bicara tentang abangnya kan tadi menanyakan bagaimana dalam Islam itu ada beberapa pendapat bahwa yang diserupakan dengan Isa itu adalah Yudas. Tetapi ada juga yang berpendapat Sarjis. Memang itu semua bukan dari Islam, tapi dari
asar, dari perkataan para sahabat yang punya pengetahuan dari luar Islam. Jadi dikaitkan ke situ. Nah, kemudian kalau kita berbicara Bible yang ada hari ini, di dalam Bible sendiri, Pak Holi bisa lihat di kitab Anda sendiri dalam bahasa Indonesia aja. Ada temporer beberapa waktu itu Yesus itu berubah wajahnya. Berubah wajah dia. Bahkan orang-orang yang tadinya kenal Yesus akhirnya tidak kenal gara-gara Yesus berubah wajah. Jadi Bapak lihat sendiri bahwasanya indikasi bahwasanya memang ada yang diserupakan di dalam kitab Anda pun hari ini ada indikasinya, yaitu dengan perubahan muka yang dialami oleh Yesus. Jadi kurang lebihnya gitu dari saya. Silakan mungkin Bang Juma. Bentar, aku nanya, Vito dari Islam Kristen, Vito. Selamat pagi. Vito. Assalamualaikum, saya dari Muslim. Oh, Muslim. Ya. Oke. Lanjut. Iya. Tadi siapa yang nanggapin? Oli, Bang Oli mau nanggapin ya? Dari pernyataan Bang Indra Mose. Boleh saya mengambil bentar, Bang? Apa Bang Vito? Silakan 3 menit ya, aja ditukar. Ini terkait yang tadi yang Bang Janu tadi. Kalau dari segi Kristen sih sama si Bang Holi ini, apakah perkataan Bang Janus itu menurut dari pemikiran Kristen benar Allah itu menipu? Oh. Oke, Bang saya Juma, tanggapin ya. jelaskan itu Bang Saya Vito tanggapin masih ya. yakin Bang Vito. Ya, saya tanggapin Bukan, Bang Vito ya. kalau saya nggak percaya sama Bang Jan, sama si Jan. Iya, Nggak percaya. emang enggak, Maksudnya ya, itu beda. dari segi pemikiran Kristen, apakah seperti itu semua gitu loh? Saya tanggapin ya. Itu kan bersifat personal untuk menanggapi suatu hal yang berbeda dalam konteks pemikiran dia. Tapi kalau saya bersikap objektif dan berlogika, itu apa yang ditanggapin dari Bang siapa tadi itu, saya tidak sependapat juga, karena tidak mungkin Tuhan seperti itu gitu kan. Tidak mungkin Allah seperti itu. Yang kita tahu dia itu maha kuasa, maha segala-galanya, dan walaupun dia itu kan juga maha penyayang ya kan, memberikan kasih juga kepada kita semua, dan tidak mungkin melakukan hal seperti itu gitu loh. Apa yang menjadi dosa akan ada imbasnya gitu kan, akan ada hukumannya gitu loh. Jadi Tuhan juga, saya rasa Tuhan tidak bakal menipu juga gitu kan. Apa yang harus dia tipu dengan ciptaannya gitu kan? Apa yang harus dia lakukan dengan ciptaannya? Justru kita sebagai umat manusia yang berada di bumi ini, kita harus merawat bumi ini, merawat keimanan kita, merawat kepercayaan kita, benar-benar mencari jalan yang benar itu seperti apa, mencari keimanan kita yang sekarang kita harus teguh mengimani itu gitu kan. Jangan sampai kita pada saat kita meninggal, kita kan penyesalan itu tidak datang ini kan, tidak akan datang di depan ya kan, pasti di belakang. Nah justru itu yang sementara ini saya takutkan seperti itu. Pada saat saya meninggal nanti, suatu saat saya meninggal, saya nggak tahu umur saya kapan, tiba-tiba saya meninggal dan saya menemukan jalan kebenaran itu pada saat saya meninggal gitu kan. Itu kan udah terlambat sekali. Nah mumpung saya masih hidup di dunia ini, wajar sebagai manusia yang berakhlak dan berlogika mencari jalan kebenaran itu sendiri Bang, seperti itu. Kalau gitu. Ya udah Oli ya. Ya udah kalau gitu saya mau turun saja karena kan memang saya juga orang awam. Makasih Vito ya. Iya, saya mau sapa dulu sama Bang Juma. Bang Juma sehat-sehat ya Bang. Oh iya. Iya, makasih, Masya Allah. Sehat-sehat. Ustaz Naja juga sehat-sehat. Ya udah kalau gitu. Uni disapa Uni tuh. Nanti dia marah kalau nggak disapa. Ini saya ngapain berarti sama Bang Juma. Gitu. Iya, makasih ya, saya keluar dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Uni nggak disapa Uni itu. Uni lupa. Iya, assalamualaikum. Lanjut. Iya, makasih. Loh, Mas Moto gak disapa Mas Moto. Aduh, marah Mas Moto itu nanti. Assalamualaikum Bang Moto. Uni kayak kemarin dong Uni. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam sih saya mendapat edukasi dari siapa Bu Michan ya, kalau nggak salah itu. Saya mendapat edukasi dari roomnya Bu Michan itu kalau nggak salah. Kebetulan saya bareng sama adik saya pada malam itu kan, melihat, mendengar gitu kan, sambil berdiskusi sama adik saya sendiri.
saya tanya kepada adik saya sendiri, apakah benar kita itu menyembah Yesus yang menurut teman-teman Muslim itu adalah seorang manusia gitu kan? Nah, wajarkah kalau kita menyembah dia, padahal dia itu menurut kepercayaan kita adalah Tuhan gitu kan? Terus adik saya bilang gitu kan, saya pun ketika adik saya juga di dalam pergumulannya terkadang juga mempertanyakan itu gitu kan, tapi ya kita mendapatkan beberapa penjelasan dari pendeta-pendeta kita yang membuat kita juga sebenarnya bimbang atau bingung dalam jawaban-jawaban yang kita inginkan gitu kan, sehingga saya bertanya kepada orang tua saya sendiri pada saat itu. Pagi tadi lah aku bertanya. Aku tanya sama mama, "Mah, ini kan kenapa kok Nabi Isa itu dari Muslim kok sama Yesus yang menurut kita adalah Tuhan kita gitu kan?" Terus mama saya bilang, itu biarin aja, itu kepercayaannya mereka, kita kan beda gitu kan. Nah itu yang sampai sekarang itu saya masih bingung gitu kan, ketika jawaban-jawaban itu yang saya dapatkan dari orang-orang terdekat saya sendiri gitu kan. Ya makanya kenapa saya masuk di komal-komal Muslim ataupun komal-komal teman seiman saya untuk mendapatkan pencerahan sebenarnya, bimbingan gitu kan, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran dalam keimanan saya itu bisa terjawab gitu kan. Saya takutnya jangan sampai saya meninggal nanti, kebenaran itu saya dapatkan pada saat saya sudah meninggal gitu kan. Itu kan pelan banget gitu kan, dan akhirnya ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi ketika kita sudah meninggal gitu kan. Roh kita udah terpisah dari tubuh kita gitu kan. Jadi Bang Holi, maaf saya potong. Kalau sekarang apa yang kira-kira mengganjal di hati Bang Holi? Silakan ditanyakan ke Bang Juma. Iya sih sebenarnya yang menyantol dalam pribadi saya adalah ketika saya membaca kitab-kitab saya sendiri gitu kan, ada perbedaan-perbedaan gitu kan, yang saya rasa agak sedikit saya kurang sependapat gitu loh, yang membuat saya itu mencari jalan kebenaran. Sebelum itu saya harus belajarin secara detail dulu kitab yang saya imani gitu kan, sebelum saya belajar kitab-kitab orang lain. Makanya saya di komal-komal seperti ini supaya mencari perbandingan dulu gitu kan, sebelum saya belajar untuk mengkaji kitab-kitab teman-teman yang lain, baik dari Hindu, Muslim, Buddha maupun Konghucu atau Tionghoa ataupun apapun itu gitu kan, termasuk Yahudi juga gitu kan. Saya rasa seperti itu. Ada yang mau ditanyain silakan Bang Oli. Ketika saya bertanya kepada saudara-saudara yang Kristen, apa itu keimanan? Keimanan itu adalah keyakinan. Mengimanin, meyakinin. Artinya, keyakinan Yesus adalah juru selamat. Meyakinin Yesus adalah juru selamat. Nah, tentang keyakinan dari sisi manusia, di dalam diri manusia itu hak setiap manusia dan tidak boleh diganggu ataupun dipaksa. Nah, akan tetapi pertanyaan saya adalah, apakah keyakinan di dalam diri manusia tanpa dilandasi dengan fakta ataupun nalar merupakan suatu ilmu pasti sehingga tidak dapat dibantahi lagi oleh siapapun? Nah, di sini banyak terjadi kesalahan. Kita sebagai orang Muslim hanya menunjukkan kebenaran, Artinya di dalam keyakinan itu belum ada yang pasti meleset. Contoh salah satu ini terhadap teman saya sendiri, dia berkenalan dengan orang wanita. Ya, berkenalan dengan seorang wanita, dia berkeyakinan bahwasanya itu adalah benar-benar wanita, sehingga dia melamarnya. Nah, ketika melamarnya, ketika malam pertama, ternyata dia melihat ada lato-lato di situ. Nah, gugur keyakinannya kan? Nah, itu artinya keyakinan itu. Benar. Nah, itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi loh. Jadi keyakinan itu masih bisa dibantah, keyakinan itu. Belum ada yang pasti di dalam keyakinan. Nah, begitu juga terhadap saudaraku yang Kristen. Mereka meyakinin Yesus juru selamat tanpa menunjukkan kebenaran-kebenaran, membantah dengan adanya kebenaran. Itu salah satunya. Silakan. Bang Yuma langsung nambahin ya.
Oke, makasih. Jadi yang pertama terkait dengan tuduhan bahwa Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Kalau kita menjelaskan panjang lebar kaitannya hal ini, pertanyaan mereka, hujatan mereka dengan Al-Quran, ya tentu mereka hanya bisa menertawakan karena pada dasarnya mereka hanya memperolok-olok. Kita pakai data yang ada di dalam kitab yang mereka gunakan. Di dalam Ulangan 32 nomor 35 jelas sekali diterangkan hakkulah dendam. Hak siapa yang dendam di sini? Tuhan. Dendamnya kepada siapa? Pembuat tipu daya. Dan pembalasan, maka dendamnya Tuhan akan mengakibatkan pembalasan yang dahsyat. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Jadi Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Allah itu dendam sesuai dengan Ulangan 32-35. Lalu kemudian di dalam Roma 12-19 diterangkan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Al-Quran tidak serta-merta mengatakan itu tanpa dasar. Al-Quran itu terdata, validasinya jelas bahwa memang Tuhan itu adalah pembalas tipu daya. Bukan berarti Tuhan itu menipu, bukan. Makanya di dalam Ibrani 10 nomor 30 diterangkan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi-lagi Tuhan akan menghakimi manusia, umatnya. Ini jelas ini. Jadi kalau teman Kristen itu hanya bisa melihat dari sudut kacamata mereka akan kebencian terhadap Al-Quran tanpa mereka belajar Bible, itu bahaya. Hanya saja saya tidak dikasih ruang untuk menjelaskan. Mereka tadi itu cuman ngotot-ngototan aja. Galatia 6 nomor 7 jelas dikatakan jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur manusia itu juga yang akan dituainya. Ini jelas ini. Jadi Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya orang-orang kafir. Belum lagi di Wahyu 2 nomor 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati manusia. Dan bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jelas kok ini. Sementara Al-Quran menerangkan kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kufur silakan kufur. Gak ada kok paksaan di Islam itu. Gak ada paksaan. Yang mau beriman silakan beriman. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa yang menghendaki kafir silakan kafir. Tapi untuk yang demikian ini antara orang beriman dan orang-orang kafir telah disiapkan tempat untuk mereka masing-masing. Orang beriman ke surga, ke jannah, orang kafir ke neraka. Udah selesai. Tinggal sekarang mari kita pilih, kita mau kemana. Makanya di Al-Quran itu kan sudah jelas, ihdinas siratal mustaqim. Selalu minta agar diarahkan. Apakah arahannya itu sudah tidak ada? Tidak diketahui. Ada aturan mainnya, sudah jelas. Ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah dan seterusnya. Ada. Tapi apakah setelah manusia itu tahu ini haram, maka seketika otomatis manusia itu menghindarinya? Tidak. Kenapa? Manusia cenderung kepada hal-hal yang menjauhkan dirinya kepada surga. Ini makanya Islam selalu minta dituntut untuk minta selalu diarahkan kepada jalan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya tanggapi tadi terkait dengan apakah Yesus itu siapakah dia yang disalib. Benar yang dikatakan oleh guru saya tadi, Adinda Najah. Oh, di Islam itu tidak ada di internal kita itu yang memaku-mati bahwa ini loh. Kenapa? Karena Al-Quran surah An-Nisa ayat 57 diserupakan bagi mereka. Mereka lah yang tahu, bukan para penafsir, bukan kita umat Islam. Yang menyalib Yesus itulah yang tahu diserupakan dengan siapa orang itu. Dialah yang tahu, bukan kita pelaku.
Hanya diinformasikan bahwa Nabi Allah yang datang kepada Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah. Nah sekarang umat Islam bisa nggak menjelaskan itu terurai di dalam kitabnya teman-teman kita Kristen? Ada di kitab mereka jelas. Apa pembuktiannya? Kita lihat. Di dalam Yohanes 13 nomor 4 jelas sekali dikatakan begini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yesus kemudian mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Jelas kok di sini. Yesus mengambil kain lenan dan mengikatkan ke pinggangnya. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Mari kita lihat kronologis penangkapan. Di dalam Markus 14, ketika ada oknum yang disangkakan Yesus ketangkep, udah ditangkap ini, Yesus sudah diikat tangannya, dibawa oleh tentara Romawi pada masa itu. Apa yang terjadi? Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia, mengikuti oknum yang ditangkap. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan keadaan telanjang. Jadi yang lari meloloskan diri ini siapa? Orang yang menggunakan kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 13 nomor 4. Coba carikan saya data teman-teman Kristen, selain Yesus pada saat itu yang menggunakan kain lenan, siapa lagi? Siapa lagi yang menggunakan kain lenan selain Yesus? Tolong datanya, di kitab mana itu tertulis? Kecuali direvisi ulang, mungkin iya. Tapi yang menggunakan kain lenan cuma satu orang yang diberitakan, yaitu Yesus, terekam dalam Yohanes 13 nomor 4. Dan orang ini lari melepaskan lari setelah ingin ditangkap. Dia melepaskan kain yang ada pada dirinya, itu kain lenan. Sementara ada oknum yang tetap aja ditangkap, yang disebut dia ini siapa? Orang yang diserupakan. Karena kenapa? Tentara Romawi tidak tahu Yesus itu yang mana orangnya. Lagian juga dijelaskan di dalam kisah Rasul 25, kalau nggak salah di data nomor 19-nya. Terang sekali diterangkan di sana bahwasanya tetapi mereka hanya berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan dia hidup. Berselisih, Pak. Berarti apa yang diterangkan Al-Quran betul. Mereka hanya berselisih paham tentang kejadian itu. Ada yang mengatakan ditangkap, ada yang mengatakan lolos, ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan hidup. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Keraguan apa yang Anda gunakan untuk menyelisih Al-Quran? Coba. Sedangkan Al-Quran jelas mengatakan bahwasanya ahli kitab, orang-orang Nasrani mengambil perjanjian, mereka menyembunyikan sebagian apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya ahlal kitabi, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa yakfu an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, sungguh Rasulullah Muhammad SAW itu telah datang kepadamu, menjelaskan kepada kalian banyak hal dari kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan olehnya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Al-Quran, kitab yang menjelaskan. Makanya Al-Quran itu diterangkan apa? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi kalau sahabat kita, saudara kita hari ini kholi, bingung, enggak tahu jelas mau kayak mana nasibnya kelak, maka apa yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim? Al-Quran itu diwahyukan dengan membawa, Rasulullah itu diutus dengan membawa keterangan berupa mujizat dan kitab, dan kemudian Al-Quran diwahyukan untuk dijelaskan, diterangkan kepada seluruh umat manusia. Itu bayi dan linnas, apa yang harus manusia lakukan dalam kehidupannya di dunia ini, baik hubungannya kepada Allah maupun hubungannya kepada manusia, demi kebahagiaan di akhir zaman, di akhir kebangkitan, agar manusia itu memikirkan. Wala'allahum yatafakkarun. Sedangkan kalau kita melihat, Bung, ini ending dari semuanya. Di dalam Yohanes 3 nomor 2. Kalau orang mau berpikir, inilah kuncinya mereka meninggalkan agamanya. Agama Kristen yang saya maksud. Apa yang diterangkan di sana? 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata, belum tahu, belum pasti apa keadaan kita kelak, seperti apa nasib kita nanti, belum tahu, belum nyata.
Belum pasti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Kita akan sama seperti Yesus. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Saya ulang, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kalau dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan, maka kita akan sama seperti Yesus. Kita juga adalah Tuhan. Tapi kalau Islam benar, keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah manusia, maka benar kita akan sama seperti Yesus. Sekarang kembali kepada saudara kita. Apakah Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan? Kalau Anda mengatakan yes, dalam keadaan yang sesungguh-sungguhnya Yesus itu adalah Tuhan, maka terimalah keadaan. Ternyata Anda juga Tuhan, tapi Anda nggak tahu, Anda lupa. Ternyata jasad Anda itu dipinjam oleh Tuhan untuk pura-pura menjadi bukan Tuhan. Ternyata Anda juga Tuhan. Kalau Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan. Tapi kalau keadaan Yesus yang sebenarnya bukan Tuhan, maka benarlah umat Islam, Yesus, kita semua ini hanyalah umat yang mencoba untuk taat kepada pencipta kita. Kita adalah Muslim. Yesus Muslim, dia bukan kafir. Yesus taat sampai mati terhadap perintah-perintah Tuhan yang datang kepadanya. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang perintahkan Tuhanku untuk aku lakukan. Bahkan kesaksiannya jelas di dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa kesaksian Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes, apalagi hanya mimbar gereja. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan hidup kekal itu adalah mengenal aku yang Engkau utus. Dan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang Engkau utus. Islam duduknya di mana? Islam duduknya dalam perkara ini. Hidup kekal itu ada di genggaman Islam. Apa buktinya? Umat Islam mengakui la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Tuhan yang mengutus Yesus, dan Yesus Rasulullah diimani oleh umat Islam. Yesus itu hanya utusan Allah. Selesai. Tiket, resep, kunci masuk surga hidup kekal ada di genggaman umat Islam. Subhanallah. Lanjut, silakan yang lain. Pagi Bang Wan. Ya, pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Host, sebelum lanjut, host, ya. Mungkin teman-teman minta bantu. Ini yang di atas, yang di pinggirnya host, Mas Muto, di follow teman-teman agar beliau bisa on cam, bisa sampai 1000. Iya. Mau. Mas Kirios Moto di follow ya teman-teman ya. Tolong dibantu Bang Kirios Moto ya, di follow ya sekarang nggak pakai lama. Titik. Akun namanya di report juga. Di report Abang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku, masya Allah. Ya, lanjut di follow sahabat-sahabat semua. Mohon supaya di follow supaya kita saling menguatkan. Ada yang bisa mensupport data, ada yang bisa menjelaskan, ada yang bisa kemudian menguraikan. Silakan. Ya, assalamualaikum. Terima kasih abang-abang puasa itu semua. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal Bang Zuma. Saya udah lama banget ya. Ya, salam kenal sama Bang Zuma ini ya. Juga sama Bang Naja ini kan yang artinya yang banyak yang menggemari ya untuk saat ini ya, lagi viral gitu kan. Saya mau mengasih kabar baru ini dari non muslim. Tadi malam saya sudah diskusi, itu kabarnya pemerintah mau mengubah di kitab non muslim, menghilangkan nama Isa Al-Masih. Itu yang pertama itu. Sampai saya berdialog sampai ke atas nama Adam ya. Adam itu kan masih sama namanya ya. Jadi mungkin nanti arahnya ke Adam itu, mungkin ke depannya. Terus yang berikutnya, saya minta tolong buat saudaraku ya yang di muslim, tolong jangan sampai memaksakan mereka untuk memaksakan masuk Islam. Jadi di muslim nggak ada untuk memaksakan non muslim masuk Islam. Kalau misalkan mereka bertanya, silahkan dijabarkan. Kalau mereka menghujat,
kita harus memperjuangkan agama kita, biarpun itu titik darah penghabisan. Kurang ajar mereka itu, terutama harus kiamat diserang itu, kurang ajar banget tuh kiamat. Terus untuk sahabatku jangan sampai diskusinya itu menyakiti perasaan mereka. Mereka juga manusia. Maksudku diajak diskusi secara baik-baik dengan sopan santun dan diarahkan oleh Nabi kita melalui akhlak kita gitu. Maksud saya gitu. Jadi tolong hormati mereka secara baik-baik gitu ya. Terutama itu. Kalau boleh tahu Bang Naja, Bang Zuma ini dari NU apa dari Muhammadiyah gitu Bang? Saya sekedar pengen tanya itu saja dulu. Saya NU, Naja NU. Oke, Bang Zuma? Saya antara NU dan Muhammadiyah. Bang Zuma ini Muhammad Ya, NU. dua pribadi saya. Ya. Jadi Bang Naja, saya hormati Bang Naja ya. Saya dari NU. Saya sebentar biarpun cuman setengah-setengah, saya pernah di pesantren ya Bang Naja. Jadi saya ditugaskan guru saya untuk hijrah atau syiar di lapangan ya, bukan dari panggung ke panggung ya. Jadi jangan sampai menyakiti perasaan mereka. Atur sejarah secara baik-baik, jangan sampai menyakiti. Kalau menyakiti hati mereka, kita sudah dicap udah pasti dosa. Itu akan tercatat, nanti akan dituntut di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Yaumul Hisab nanti. Gitu. Sementara itu dilanjut yang lain dulu, silahkan. Oke, Bang Wan ditukar dulu ya biar yang Kristen naik di atas baik, ya. Baik, silahkan baik. Nanti yang mau opung juga. Itu ada yang nanya di bawah, NU itu apa? Singkatannya nuansa umat, teman-teman. Kenapa sih NU Muhammadiyah ditanya kayak gitu? Oke Bang Wan ya, makasih ya. Karena gini Bang Handi, beberapa bulan yang lalu waktu saya diskusi sama Kristen, dia tidak percaya kalau saya NU. Dia bilang tuh, kalau NU tidak mungkin mau debat sama Kristen. NU itu toleran, katanya mereka. Saya bilang, oh itu NU liberal gitu. Itu liberal itu yang yang tidak membela agama ketika Nabi Muhammad dihujat, tidak mau membahas diskusi ketika Allah dihujat, itu liberal, cuma ketepatan ngaku NU gitu. Makanya kalau saya orang kayak gitu ngaku-ngaku NU buat nyari duit. Nah, makanya nama anak saya itu Nura Muhammadiyah. Nama anak saya NU, Ra bersaudara, Muhammadiyah dengan Muhammadiyah. Betul lah Bang Zuma, Muhammad NU kalau Bang Zuma. Mantap itu. Ya udah Pak Kiai Haji Madalan sama Hasyim Asy'ari bersaudara kok. Satu guru yang sama. Gimana sih? Yang Kristen naik lagi yuk, yang Kristen yuk. Jangan taipangan doang ke bawah. Tadi ada tuh yang ragu tentang Yesus, siapa ya tadi itu? Ya ini Mbak Holy Spirit. Dia nanya saudaranya tadi tuh. Oke Bang, terima kasih banyak Bang Zuma atas edukasi yang diberikan kepada saya, buat teman-teman semua. Semoga menjadi suatu pembelajaran yang berharga buat saya juga. Dan saya akan coba melihat dari situasi yang positif semuanya. Dan saya berharap apa yang saya harapkan akan saya dapatkan. Saya mohon izin dulu mau nganter mama sama papa. Oh iya Bang Koli. Dulu Bang Oli satu round. Mampir aja nanti di DM aja. Ya, nanti Bang Oli satu round dulu Bang Oli. Mama dan papa udah nunggu di bawah Bang. Salam ya buat keluarga, terus berdiskusi sama keluarga. Semoga saja bahwa anak Bunda Maria itu bukan Tuhan, dia hanya utusan Tuhan. Terus berdiskusi Bang sama keluarga. Makasih. Ada Ferguson di bawah mau naik Bang Andi. Terima kasih ya semuanya ya. Aku izin pamit dulu ya. Salam semuanya, salam sukses dan sehat buat kita semua. Terima kasih banyak Bang Zuma, terutama puji Tuhan telah memberikan sedikit pembelajaran yang berharga buat saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ferguson tergantung Banyumas ya, sanggup nggak menghadapi Kalpanax? Habis minum Kalpanax itu gawat. Aduh. Penghujat kayak dia itu jangan. Iya, emang aku nggak sebenarnya kurang. Selamat nggak ada ilmunya.
Bang Charlie, selamat pagi. Bang Charlie, minta naik kok nggak ngomong. Ustadz Wafi, kalau teman saya itu yang SMA dulu itu namanya Muhammad Nurul Irsyad. Teman saya, teman SMA. Halo. Iya, Muhammad Nurul Irsyad.